Sistem ini berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi antara lain angin kencang, hujan deras, gelombang badai, gelombang laut yang ganas, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi yang disediakan oleh JTWC kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Koto, verbena dalam bahasa Filipina. Topan Jepang nomor 27, terletak 678 km di timur tenggara Danang, Vietnam, dan telah bergerak ke arah barat dengan kecepatan 17 km per jam, 9 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 9,8 meter, 32 kaki. Koto diramalkan secara umum bergerak ke arah pantai Vietnam selama 5 hari ke depan. Namun mekanisme pengarah sinoptik yang lemah dan bersaing akan mengakibatkan pergerakan tak menentu ke selatan dan utara di sepanjang lintasan keseluruhan ke arah barat. Sesaat sebelum hari keempat, punggungan subtropis yang berpusat di Asia Tenggara akan mulai mendominasi kemudi dan mendorong sistem menuju daratan. Dari segi intensitas, kemungkinan besar jendela kesempatan untuk intensifikasi sudah berlalu dengan TY Koyo mencapai 150–155 km per jam, 80–85 knot. Sistem ini kini menghadapi geseran angin yang semakin kuat. Dalam 12 jam ke depan, udara kering yang berasal dari gelombang massa udara kontinental dari timur laut akan semakin terperangkap ke dalam inti pusaran, sehingga menghambat peluang terjadinya intensifikasi tambahan dan mengakibatkan dimulainya tren melemah. Menambah kompleksitas perakiraan cuaca, tak lama setelah 2 hari, gelombang pasang diperkirakan akan mulai mereda. Hal ini, dikombinasikan dengan geseran angin yang lebih rendah, akan membuka peluang lain bagi kondisi yang lebih menguntungkan. Dampak positif tersebut akan diimbangi oleh berkurangnya aliran keluar di tingkat atas. Ditambah dengan potensi dampak dari arus naik yang membawa air yang lebih dingin ke permukaan laut di bawah badai. Komponen terakhir ini akan tetap sangat penting jika lingkungan pengendali tetap lemah dan sistem tetap semi-stasioner. Untuk jangka waktu yang lama, panduan model cukup sesuai. Dengan hampir semua model menggambarkan pola cermin, S, dari jalur yang umumnya mengarah ke barat selama 12 jam ke depan. Satu-satunya anomali utama dalam panduan ini adalah NAVGEM, yang membawa badai jauh lebih jauh ke utara dari batas panduan. Dalam 12 jam ke depan, pola kemudi yang lemah akan menyebabkan sistem melambat, diikuti oleh perubahan bertahap ke arah barat laut. Satu-satunya model yang tidak sepenuhnya mendukung tren ini adalah GFS deterministik, yang terlihat melambat, atau bahkan bergerak mundur sangat lambat ke arah utara-timur laut. Setelah 3 hari, hampir semua panduan menunjukkan arah angin berbalik ke arah Vietnam, namun sebaran lintas-lintasan meningkat hingga lebih dari 370 km pada tahap tersebut, yang secara signifikan meningkatkan ketidakpastian posisi. Oleh karena itu, lintasan resmi JTWC dinilai dengan keyakinan sedang di seluruh perakiraan. Dari segi intensitas, semua model memprediksi tren pelemahan yang stabil selama 2 hari ke depan, sehingga menghasilkan tingkat keyakinan yang tinggi. Namun, ketidakpastian di sepanjang lintasan dan posisi setelahnya menyebabkan HAFS mengindikasikan potensi penguatan kembali, sementara anggota konsensus lainnya memprediksi pelemahan berkelanjutan. Dengan potensi periode intensitas yang dipertahankan dalam 3 hingga 4 hari. Akibatnya, perakiraan intensitas jangka panjang dinilai dengan tingkat keyakinan sedang.
Sementara intensitas JTWC resmi berada dalam kisaran 10 km per jam, 5 knot, dari konsensus multimodel di seluruh perakiraan. Peringatan nomor 10. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.